payudara saya tuh kayaknya udah penuh tapi kok nggak bisa keluar ASI-nya. Nah rata-rata untuk kondisi seperti itu ibunya nih ada tekanan atau ada stres atau kondisinya tidak rileks. Jadi kalau bapaknya nih nggak support, ya ibunya akan merasa sendiri. Terus habis itu kalau ibunya ngerasa sendiri, stresnya dipendem sendiri. Bapak pekerja ya, tapi bisa dukung istrinya sampai punya anak 4 dan semuanya ASI full 2 tahun. Ketika anak saya masih belum 2 tahun itu istri saya hamil lagi. Istri saya SC ya, sesar ya. Sehingga kan belum kuat miring. Saya harus megangin kayak gini sampai kaki kram semuanya itu, sampai getar-getar itu. Yang bertanggung jawab pada kehidupan kita itu sebenarnya bukan orang lain yang ngomongin kita, tapi kita. Sebaiknya kita harus bisa punya proteksi terhadap mentality kita supaya anak kita itu juga jangan sampai jadi korban. Karena kalau sampean stres itu nanti anaknya juga ikut terpengaruh ya, stres juga, nutrisinya juga menurun kayak gitu. Halo Taki. Oke, bersama saya Dr. Dia Puspitarini, dokter konselor laktasi RSUD SLG, dan saya Vida Siap Azuri ya, host biasanya Vida. Oke, hari ini kita bahas apa nih dok? Nah, kita di podcast corner kali ini kita spesial nih temanya, yaitu untuk memperingati Pekan Menyusui Dunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus. Oh, gitu. 1 sampai 7 Agustus. Ini sedunia dok ya? Sedunia. Oke. Untuk tema kali ini kita bahas tentang apa sih? Kan ASI ada banyak yang bisa dibahas nih dok. Salah satunya yang banyak orang tanya itu bagaimana teknik menyusui. Kalau untuk kali ini kita membahasnya spesifik di apa? Oke, jadi ini termasuk kita datangkan Pak Vida, kita bersama Pak Vida karena tema Pekan Menyusui kali ini adalah Prioritize Breastfeeding, ciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan yang diprakarsai oleh WABA, WHO juga UNICEF. Gitu. Oh, jadi ada programnya untuk ASI berkelanjutan seperti itu ya dok ya. Satu hal yang mungkin jadi pertanyaan umum itu untuk sukses ASI berkelanjutan kan keberhasilan menyusui ya sampai dengan 2 tahun ya kalau nggak salah ya 2 tahun itu apa saja sih dok yang harus diketahui nih? Oke, jadi mungkin untuk keberhasilan menyusui itu udah sering banget dibahas dimanapun. Kalau dukungan ibu menyusui itu pasti 10 langkah keberhasilan menyusui itu pasti udah dibahas. Nah, untuk kali ini kita lebih spesifikin lagi aja sih Pak Vida. Jadi kita lebih ke poin-poinnya prioritas breastfeeding. Jadi kan tadi dukungan ya, dukungan berkelanjutan atau support untuk ibu menyusui. Lebih ke spesifiknya gitu. Jadi poin-poinnya itu yang akan dibahas adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menyusui. Lalu sistem dukungan berkelanjutan. Ya, jadi seperti yang Pak Vida bilang tadi, bagaimana ibu bisa menyusui selama 2 tahun. Kemudian hubungan menyusui dengan lingkungan dan perubahan iklim. Ada loh ternyata kan? Ada. Oke. Terus habis itu yang berikutnya adalah membangun kapasitas informasi termasuk pemerintah, Vaskes, dan masyarakat luas untuk support ibu menyusui. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan kesetaraan hak ibu menyusui dan membebaskan dari tekanan sosial. Relate nggak sih Pak sama yang akhir-akhir ini terjadi? Relate banget dok, karena permasalahan ibu muda yang sekarang ini itu biasanya tekanan psikologis sih dok, permasalahan di luar, permasalahan sosial, tetangga, masyarakat, bahkan di rumah sendiri dok. Makanya tadi dokter Arin bilang support, artinya
lingkungan sekitar harus support ya Dok ya, sekali. menjadi support sistemnya. Nah ngomong-ngomong tentang support system, dukungan apa sih Dok yang harus diberikan oleh minimal keluarga terdekat nih? Ya jadi memang yaitu tadi permasalahan yang relate adalah ibu-ibu yang tidak mendapatkan support system tidak mendapatkan dukungan yang layak, dukungan yang baik. Nah, padahal minimal ibu menyusui ini harus dapat wajib untuk dari bapak-bapak terutama. Malah bapak-bapak dari suaminya itu minimal. Karena apa? Kadang kita tidak bisa paksakan untuk orang lain seperti ibu mertua atau nenek lah ya, nenek dan kakek dari sang bayi, tetangga atau keluarga besar ya, karena itu tidak bisa dipilih, tetapi suami bisa dipilih kan sejak awal. Nah itu jadi memang ada pentingnya sih sebagai perempuan-perempuan ini pilih suami itu jangan sampai salah sih. Dari awal itu kita udah tahu dulu nih tujuan menikahnya tuh apa, kemudian kedepannya dia akan mendukung sejauh mana untuk kedepannya untuk mengurus anak-anak, planning ke depan itu udah penting banget. Jadi catatan sejak awal memilih pasangan. Jadi harus sejauh itu ya memikirkan masa depan untuk karena tujuan keluarga. Karena anak ini kan juga nggak minta untuk dilahirkan ya. Nah, tapi anak itu bisa jadi anak yang hebat, anak yang baik ya kan, yang outcome-nya nanti dia jadi sukses berhasil itu berkat dari orang tua yang sangat peduli, iya kan, gitu sih. Iya, termasuk merencanakan kehamilan, kemudian merencanakan bagaimana nanti mulai dari kecil sampai besar itu makan, terus pendidikan dan sebagainya itu termasuk ya. Betul banget. Jadi kalau bapaknya nih nggak support, ya ibunya akan merasa sendiri. Terus habis itu kalau ibunya merasa sendiri, stresnya dipendem sendiri. Kira-kira bisa nggak sih menciptakan anak yang tujuan yang awal tadi ya, sukses berhasil jadi anak mandiri, anak yang baik seperti itu. Gimana tuh kalau menurut Pak Fida nih sebagai seorang suami juga nih gitu. Kalau menurut saya sih gini Dok, ini kalau saya ngobrol-ngobrol ya sama teman yang juga ayah muda itu punya anak masih bayi gitu kan, mesti pertanyaannya problemnya itu sama. Saya itu nggak bisa nyusuin, ya kan. Terus apa yang bisa saya lakukan kayak gitu kan. Kalau sepengalaman saya nih Dok, sepengalaman saya kan lumayan nih anak kecil-kecil juga kan. Ada mulai dari yang pertama saya juga masih mikir saya bisa bantunya apa gitu kan. Kalau yang sepengetahuan saya ASI itu bisa lancar dan kualitasnya bagus ketika psikologis ibu itu bagus. Apa bener kayak gitu Dok? Bener kan? Kalau kayak gitu saya pertama itu supportnya dari situ. Saya mengusahakan supaya istri itu tidak mengalami tekanan psikologis. Yang dikatakan sekarang itu banyak baby blues dan sebagainya. Itu kan akan bisa mempengaruhi kualitas ASI kan. Selain saya memberikan asupan makanan yang banyak mengandung protein, kacang-kacangan, betul. Asam folat dan sebagainya itu saya beri. Kayak gitu. Aku spill dikit ya. Jadi Pak Fida ini kenapa jadi digabungkan hari ini sama saya? Karena Pak Fida ini bapak pekerja ya, tapi bisa dukung istrinya sampai punya anak 4 dan semuanya ASI full 2 tahun. Kurang keren apa coba? Ya, jadi dari yang Pak Fida bilang tadi ya, itu udah tampak banget gitu loh. Kalau Pak Fida ini paham sih sebenarnya tujuan dari menyusui gitu kan. Jadi memang menyusui tidak sekedar memberikan makanan kan. Jadi kan kita juga pikirkan kualitasnya, terus kesehatan anaknya dan ibunya, dan dimulai dari ibunya. Kalau menyusui ini kan bagian dari hormon dari ibu ya, dimana hormon stres itu ternyata tumpang tindih sama pengeluaran ASI atau hormon oksitosin. Bisa kita sebut hormon oksitosin itu hormon bahagia. Jadi yang paling penting ibunya harus bahagia dong, ya kan? Siapakah yang bisa memberikan kebahagiaan terdekat nih kalau bapaknya atau suaminya nggak dukung gitu kan?
yang pengen saya tahu nih Pak dari Pak Fida, kira-kira apa sih yang mendasari Pak Fida itu jadi mau mendukung istrinya untuk memberikan ASI selain pengen anak-anaknya dapat nutrisi yang bagus gitu? Saya itu karena suka update informasi Dok ya. Okay. Sekarang itu kan di zaman sosmed semua informasi itu tersebar secara gratis kan dan mudah. Sepertinya apa yang muncul di sosmed saya itu alhamdulillah itu informasi-informasi berguna dan saya percaya. Seperti salah satunya adalah ASI itu lebih baik daripada susu pabrikan atau susu formula. Itu saya meyakini benar sehingga saya usahakan seperti kalau selama mampu mengenyangkan bayi, janganlah berikan yang lain. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya di anak pertama itu saya upayakan 0. Pakai susu formula sehingga alhamdulillah berhasil. Bahkan ketika anak saya masih belum 2 tahun itu istri saya hamil lagi. Ya itu bisa kenapa sih saya kok seperti itu, mungkin nggak sesuai dengan standar KB ya. Tetapi karena dulu saya dan istri itu agak lama punya anak sehingga sebisa mungkin mumpung diberi itu kami tidak langsung KB sehingga anak kedua itu nyusulnya cepet Dok. Lebih cepat. Ya, jadi sebelum 2 tahun kira-kira 20 bulan bedanya itu jadi tandem itu Dok. Wah keren banget loh, ini udah sampai di tahap yang tandem dan Pak Vito udah dapat akses itu. Berarti sebenarnya kan akses pengetahuan atau ilmu tentang menyusui itu sebenarnya nggak susah ya didapetin ya Pak ya? Iya banyak, itu tersebar dan gratis gitu. Jadi kita nggak repot, nggak harus nyari, harus kalaupun konsultasi itu kita sudah punya dasarnya sehingga kita itu mudah tinggal eksekusinya gimana gitu. Oke, ini mau saya jelasin dulu ya. Jadi tandem nyusuin itu adalah bisa menyusui sekaligus 2 anak kalau anaknya dalam jarak yang dekat. Nah itu juga sebenarnya ada manfaatnya. Jadi untuk si anak kedua ASI itu udah lebih cepat keluar yang pertama. Terus habis itu lebih mempersingkat waktu ibu sih untuk bonding ke sama 2 anaknya. Jadi kan nggak capek-capek nih jam tidurnya bisa dibarengin ya kan. Ikatannya sama kedua anaknya ini juga bagus. Akhirnya kakak sama adiknya ini juga deket. Nah itu sih jadi ada manfaat juga nih untuk tandem menyusui dan yang kadang ditakutin sama orang ya kan. Jadi kadang-kadang kalau tidak didasari ilmu, ibu-ibu nih pada takut untuk nyusuin anak pertama sama kedua barengan kayak gitu atau 2 anak sekaligus tandem nyusuin tuh biasanya banyak yang takut sih gitu. Kalau yang saya terapkan itu yang pertama itu yakin dan percaya Dok. Jadi tandem kan kita belum pernah ada contoh nih, tetapi saya membaca literasi itu ASI itu diproduksi sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Betul banget. Jika bayinya itu butuhnya banyak, otomatis ASInya juga akan menyesuaikan. Nah, benar. Jadi jangan takut ASInya habis karena diminum kakaknya, adiknya nggak kebagian. Salah ya konsepnya. Iya, yang penting itu kan bukan di pumping semua, tetapi bagaimana secara biologis otaknya si ibu itu merespon bahwa ini butuhnya banyak, artinya harus mengasih langsung, menetek langsung kepada ibunya. Jadi seperti itu yang dilakukan sehingga ya memang kenyataannya itu ASInya banyak Dok. Banyak dan cukup Alhamdulillah bahkan ini tuh sama Tuhan tuh sama Allah tuh dicukupin ya pasti berdasarkan dari niat ya. Iya. Ya betul sekali niat itu Dok. Karena saya juga Muslim dan di dalam Islam itu ada di kitab suci Al-Qur'an itu di Al-Baqarah ada penjelasan bahwa menyusui itu harus 2 tahun. 2 tahun. Usahakan 2 tahun. Kalau tidak bisa bahkan Kanjeng Nabi itu ibu susu bahkan segitunya untuk memperjuangkan kepentingan bayi anaknya biar tumbuh. Dan di situ kan tulisannya menyusui ya, perintahnya kan menyusui. Langsung menyusui. Sementara saya sebagai suami dan ayah itu kan perintahnya untuk memberikan makanan dan pakaian yang layak. Kalau dipikir gini Dok, kalau di logika gini.
saya belum bisa ngasih makanan ke bayi, tetapi bayi itu mendapat makanan dari ibunya. Artinya saya itu memberikan makanan ke bayi bagaimana caranya? Ya melalui ibunya. Sehingga ibunya saya berikan makanan yang misalkan diinginkan atau bergizi tinggi, supaya lewat ibunya menghasilkan ASI yang bagus untuk bayinya. Jadi ada variabel antaranya yaitu ibunya itu dong. Iya, keren banget sih Pak. Saya mau tepuk tangan sih. Ya itu tepuk tangan semua dong. Dan pasti sebenarnya di luar sana juga banyak ayah hebat juga sih yang contohnya kayak Pak Fida gini sebenarnya juga banyak. Cuman yang mungkin belum teredukasi atau mungkin kesadarannya belum muncul. Saya bilangnya belum ya, bukan tidak ya, karena kesadaran itu bisa istilahnya bisa dibentuk seperti itu. Jadi ya itu sih paling penting adalah kita belajar bersama. Oleh karena itu sebenarnya untuk konseling sendiri, konseling di polilaktasi, bertemu dengan konselor menyusui atau mengikuti kelas-kelas yang seperti Pak Fida bilang tadi ya, akses ilmu tadi itu belajar sejak trimester 3 dan itu minimal didampingi oleh suaminya. Karena di sana suaminya itu juga pasti akan diberikan edukasi oleh konselor laktasi sih. Jadi di situ bisa sepakat satu tujuan sehingga pulang nih ibu udah nggak sendirian sejak saat pertama konseling itu. Jadi insya Allah kedepannya itu ibu dan ayahnya sudah dibekali dengan ilmu yang gitu ya. Ini saya mau spill sedikit sih. Jadi kalau misalkan nih ternyata akses di tempatnya itu di tempat tinggalnya itu susah untuk mengikuti kelas-kelas menyusui, atau mungkin ibu sama bapak itu nggak ada waktu untuk mengikuti kelas. Minimal nih, ini minimal banget. Ibu sama bapak tuh pasti dapat buku KIA dong. Begitu ibu hamil, itu pasti dapat buku KIA. Dan di buku KIA ini yang saya bawa buku KIA terbaru ya, dimana buku KIA yang lama tuh juga nggak kalah bagusnya, sama informasinya sama, cuman di buku KIA yang terbaru itu lebih lengkap aja sih, lebih dilengkapi lagi, selalu gitu sih, selalu diupdate. Dan ini minimal tuh udah ada nih tentang menyusui ya kan. Terus selain itu posisi pelekatan ya kan yang jadi kunci menyusuinya. Terus ada lagi tuh kegawatan pada bayi gimana. Jadi bapak itu juga udah tahu gitu kapan saya harus bawa anak saya ke vaskes, apa yang bisa saya lakukan ketika di rumah. Karena kadang-kadang kondisi ibu pasca persalinan itu kan lemah banget ya. Dan brain fog juga. Nah, itu butuh banget ketegasan atau decision atau keputusan harus cepat juga kan kadang gitu. Jadi itu penting, makanya sepenting itu peran ayah dalam mendukung keberhasilan ibu menyusui. Oke, kita ada nih dok, banyak netizen yang juga tanya. Kemarin kita buka sesi penanya di Instagram. Ini ada Antasida. Anda tanya, kita memberikan jawaban. Siap dijawab. Ini yang pertanyaan pertama. Bener nggak sih ASI cuman urusan ibu? Monggo dok dijawab dong. Oke. Nah ini jelas tadi kalau dari sedikit pembahasan kita di awal tadi jelas ya. Jadi nggak benar. Memang ibu yang bisa menghasilkan air susu ibu, tetapi untuk urusan ini adalah urusan berdua sama bapak gitu. Tadi udah diperjelas juga loh dari ada kewajiban bapak pada ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang mungkin juga sebenarnya di agama-agama lain juga dibahas sih sebenarnya untuk dukungan ibu menyusui atau peran-perannya. Cuman mungkin kita informasi terbatas gitu ya. Ya tadi kita sudah nyepil ya sebagai support system utama ya ayah itu. Betul. Ya, makasih Mbak Mentarikau. Pertanyaannya sudah terjawab ya. Mungkin nanti suaminya bisa di-spill juga. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Dita Nindi. Sebesar apa sih dukungan ayah untuk bikin ASI lancar? Oke, jadi kita balik lagi tuh ke konsepnya hormon menyusui tadi. Jadi ada namanya hormon prolaktin itu untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk mengeluarkan ASI.
prolaktin ini insya Allah terproduksi sih, selalu terproduksi ya. Tetapi pengeluarannya, ya kadang-kadang ibu bilangnya payudara saya tuh kayaknya udah penuh, tapi kok nggak bisa keluar ASI-nya. Nah rata-rata untuk kondisi seperti itu, ibunya nih ada tekanan atau ada stres atau kondisinya tidak rileks, sehingga hormon oksitosinnya itu kurang di situ, jadi mengganggu pengeluaran. Nah ketika ibu dalam kondisi tersebut, dia butuh banget dukungan suami terutama untuk meningkatkan hormon bahagia atau hormon oksitosin tadi ya. Iya, mungkin apakah ibu butuh bantuan, apakah ibu butuh temen ngobrol, hanya sekedar itu aja. Kadang ibunya tuh udah nggak merasa stres, ibunya udah rilis tuh stresnya, ASI tuh bisa lancar lagi. Terus kemudian ini pijat oksitosin. Nah, untuk meningkatkan produksi ASI, hormon pijat oksitosin itu ternyata bisa dilakukan di rumah dengan bantuan suami. Jadi dipijat di daerah punggung ya, di daerah punggung itu dipijat rileks itu dengan, kan biasanya kalau kita stres kan kerasa tuh tegang di tengkuk kaku. Nanti ketika tengkuknya itu udah mulai nggak kaku, habis dipijit sama bapak di rumah itu udah bisa lancar lagi. Insya Allah gitu sih. Ya kalau pengalaman saya dari anak pertama sampai dengan anak keempat, terutama istri itu kan dulu awalnya capek ya, kan ngasih itu kan netei, kadang miringnya sama terus karena kayak mintanya dari situ si bayi ya, kalau awal-awal ya. Bahkan dia karena istri saya SC ya, sesar ya, sehingga kan belum kuat miring. Saya harus megangin kayak gini sampai kaki kram semuanya itu, sampai getar-getar itu memang sangat mendukung ya dok ya. Jadi ASI ketika belum lancar, bayi masih belajar pelekatan itu saya upayakan pelekatannya sesuai dengan teori aero lah dan sebagainya itu kan, walaupun sulit. Tapi ketika sudah lancar, memang ada kalanya ASI itu kurang bancar gitu ya bahasanya ya. Itu saya pijat seperti yang dokter bilang tadi, kalau di sosmed itu katanya pijat oksitosin. Yang saya tahu itu kayak capek aja, istri capek di sini, kaku-kaku, kelamaan miring. Memang setelah dipijat tuh lancar dok. Lancar. Ya, itu bener banget gitu. ya. Dan selain itu juga istrinya Pak Fida ini ngerasa ditemenin Pak. Itu sih sebenarnya ibu-ibu tuh problemnya tuh kadang sereceh itu. Cuman pengen disandingin aja, ditemenin aja sama suaminya tuh udah ini loh, udah relax gitu. Dia ngerasa aku didukung, aku disupport. Itu sih yang jadi poin ya. Misalkan nih bapak minimal banget informasi tentang pijat oksitosin, minimal bapaknya tuh ada di samping ibu, itu udah keren sih. Ngurangin tekanan ya. Iya, sudah mengurangi stresnya ibu gitu. Kalau di video-video yang muncul belakangan ini nih, tahu nggak yang stresnya tuh dari 100 terus berkurang dengan karena deket sama suaminya, terus berpelukan sama suaminya jadi nol problemnya. Nah itu relate sih. Oke, kita lanjut dok. Ini dari Rizky Adi Pranata. Apa aja cara ayah bisa bantu ibu menyusui? Nah ini dari bapak nih, pertanyaannya bagus. Oke, cara ayah untuk membantu ibu menyusui, yang pertama tadi dampingin dulu sejak konseling menyusui ya kan. Terus habis itu tadi ada di samping ibu ketika ibu butuh bantuan. Minimal kalau kan ada nih yang kalau kerjanya luar kota gimana. Nah sekarang sudah ada namanya video call atau telepon lah minimal, atau voice note, atau kalau emang nggak bisa itu teks aja, pesan teks biasa. Itu dengan menanyakan kabar ke ibu aja atau kondisi ibu bagaimana. Jadi nggak melulu nanya anaknya aja ya, kadang-kadang ditanya ini kondisi ibunya. Itu udah termasuk membantu ibu loh. Tapi sebenarnya kata-kata bantu ini saya kurang setuju sih. Karena ini tanggung jawab. Ini soal tanggung jawab yang harusnya memang tanggung jawab berdua bersama, gitu bersama dari suami dan istri sih gitu. Iya. Ini kalau pengalaman saya dok itu ya, karena saya itu kasihan ya lihat istri sesar ya, kan geraknya di awal-awal itu terbatas karena kebiasaan nih
kalau malam bayi menangis itu jaraknya agak jauh dari istri, otomatis saya yang bangun, saya yang mendekatkan, pelekatan. Selalu kalau bangun gitu saya yang bangun terus mendekatkan. Jadi kebiasaan. Jika anak kedua, anak ketiga itu jadi kalau yang bayinya bangun, saya bangun duluan bantuin nih. Itu juga termasuk kayak gitu sesederhana itu gitu kan. Itu ternyata dengan ikut bangun malam hari atau menggantikan aktivitas untuk merawat bayi pada malam hari itu udah mengurangi banget beban. Ya. Relate nih Pak sama penelitian dari jurnal Maternal and Child Nutrition ya. Jadi di situ ada penelitian yang membahas tentang hubungan ayah yang mendukung pemberian ASI dan outcome-nya atau efek terhadap keberhasilan menyusui. Nah, di situ dari 38 partisipan, ternyata 95% berhasil menyusui dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin diharapkan bisa sampai 2 tahun atau lebih ya. Itu bila ayah terlibat dalam proses menyusui. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada partisipannya, yaitu termasuk ke membantu pekerjaan rumah, kemudian merawat anak. Mungkin merawat anak nih nggak cuma anak yang newborn, mungkin yang anaknya udah ada kakak-kakaknya itu juga dibantu buat merawat anak. Terus kemudian menemani bangun malam hari, termasuk yang dia bilang sama Pak Vida tadi ada loh. Terus kemudian memberikan waktu sejenak untuk ibu beristirahat atau bahasa kerennya sekarang mungkin me time. Iya, jadi memberikan waktu untuk ibu itu termasuk cara ayah untuk mengurangi stressful atau permasalahan yang dihadapin ibu menyusui. Oh, ada ternyata penelitiannya. Iya. Oke, baik, kita lanjut. Ada ini dari Bapak lagi nih, gimana kalau ayah sibuk kerja, masih bisa support nggak? Oke, jadi kita lanjut nih sama pembahasan yang penelitian tadi yang ada di jurnal ya. Jadi kalau memang di luar negeri itu yang dapat cuti bukan cuma ibu aja, tapi bapak juga, ya kan? Ya? Iya. Oke, tapi ternyata no excuse loh untuk bapak-bapak yang kerjanya sibuk tapi nggak bisa bantuin atau nggak bisa dukung istrinya. Karena apa? Ini saya juga melihat Bapak Vida. Bapak Vida itu kerja loh, ya kan. Selain pekerjaan utama kan beliaunya ini juga punya usaha gitu. Jadi waktunya tuh juga sebenarnya bisa dibilang limit ya Pak ya, tetapi tetap nyempetin kan, karena ya itu tadi dukungan itu nggak melulu harus ada terus di samping ibu 24 jam, nggak harus melulu itu, termasuk minimal banget pesan teks itu udah termasuk dukung, dan terutama menanyakan kabar dari ibu gitu. Jadi nggak hanya melulu nanyain anak, itu udah termasuk support. Dan kalau misalkan jiwanya yang nggak bisa datang nih, raga. Jadi secara fisik nggak bisa datang, minimal ada fasilitas yang diberikan ke ibunya gitu. Minimal kirimin lah makanan enak, makanan yang bergizi. Terus habis itu mungkin bolehlah kasih gift kecil, kayak bunga atau apalah, pokoknya itu merupakan bentuk perhatian kecil. Apalagi sekarang gampang Dok ya, sekarang ada ojek online, kan nggak harus kita datang ke rumah, apalagi sedang sibuk, kan mudah kan sekarang, bisa dicari apa yang diinginkan gitu kan. Atau nih Pak, ada nih, atau sekedar menyampaikan kepada support system yang ada di rumah. Ya, jadi sekedar mungkin ibu kan kadang juga nggak pegang tuh HP ya kan, kadang capek tidur dan lain sebagainya. Bapak ini menanyakan kondisi ibu melalui support system yang ada di rumah, mungkin ART atau ibunya ya kan, neneknya si bayi atau keluarga yang lainnya, dan menyampaikan mungkin keinginan ibunya. Sebenarnya mungkin bapaknya tahu, mungkin jangan banyak ditanya-tanya dong, atau kasih dukungan dong daripada hanya maitu. Orang Jawa bilangnya tuh ya. Jadi mungkin ditemenin aja gitu, atau mungkin bisa disiapin minum di sampingnya kayak gitu, berpesan kepada orang-orang yang ada di rumah gitu. Hal-hal kecil sih sebenarnya ya, tapi maknanya tuh ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan mental, dan akhirnya ASI-nya juga lancar ya Dok ya. Iya. Ada lagi nggak ini? Masih ada. Antasidanya? Ada lagi dari
Mas Hilmi, ini kayaknya masih muda, ini calon bapak ini. Nah, iya calon-calon bapak ini nih ya, kayak tips bapak simple. asli. Tips simple apa buat ayah yang baru biar nggak clueless soal ASI? Oke, jelas nih. Yang pertama tuh ikut belajar. Dah. Biar nggak clueless soal ASI, ya kan? Kamu temukan cluenya di mana? Belajar. Jangan dan hanya belajar. wanita saja yang belajar iya, ya, jangan cuman ibunya aja nih, karena ini kan kewajiban bersama. Jadi datanglah ke konselor laktasi atau minimal baca nih buku KIA-nya. Di rumah bareng-bareng gitu sama istrinya. Terus pastikan tujuan bersama sih ke depannya, mau gimana ngurusnya, mau gimana, mau kasih ASI sampai kapan. Terus nanti kalau misalkan si istri kerja itu nanti mau didatangkan ART kah atau didatangkan ibunya kah untuk menemani, bagaimana memanagenya ya di rumah ya. Betul. Ini kan kadang kayak beberapa ayah itu kan mungkin nggak sempet nih cari ilmu lewat sosmed atau baca buku. Kalau datang ke konselor langsung, kita ngelayani nggak, Dok, di ESL gini? Layani dong. Jadi di Polilaktasi itu nanti bisa ketemu saya untuk sesi konseling namanya. Gitu. Ya tadi seperti yang dokter katakan, baiknya 2 orang langsung ya, Dok ya? Iya, jadi jangan datang sendirian nih Ibu Tok atau Bapak Tok, bingung nanti saya. Nanti daripada istrinya sudah dijelasin, pulang ke rumah bingung cara jelasin ke suami bener. Ya. Nah kadang-kadang ini ada juga tipe, nggak semua ya, mungkin ada juga tipikal suami istri yang saling introvert atau nggak enakan untuk nyampein ke pasangan masing-masing. Ada banyak loh Dok kayak gitu. Iya, lumayan ternyata banyak. Ada seperti itu. Jadi untuk kondisi seperti itu mungkin lebih enak dengan pihak ketiga atau dari segi konselor yang menyampaikan tuh. Jadi bisa tercapai tujuannya sama. Iya. Baik. Selanjutnya ada lagi? Oke, sudah. Udah habis. Ternyata luar biasa. Antusiasnya lumayan banyak ini, Dok. Antusiasnya luar biasa banget loh. Ini calon-calon bapak, bapak-bapak yang sudah punya bayi ini gitu. Ada informasi yang luar biasa ini dari Dr. Alin. Ada satu lagi kayaknya yang belum saya bahas nih, tentang tadi ada ternyata hubungan menyusui dengan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi itu ada hubungannya juga sama tujuan SDGs ya, yang nanti akan harapannya terrealisasi sampai 2030, yaitu kenapa kok didukung banget nih ibu nyusuin. Karena dengan banyaknya sampah atau bungkus wadah dari susu formula, dari DOT ya, yang dimana kan DOT itu 5 bulan tuh harus ganti, nipelnya 3 bulan harus ganti. Terus abis itu dimana plastik tuh kan susah banget ya diurai di alam. Terus habis itu botol wadah kaleng ya kan, karena so far kan nggak bisa diwadahin wadah-wadah biasa plastik, mesti kan plastik aluminium foil, harus tertutup dari matahari kaleng seperti itu, yang dimana itu diuraikan di alam itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya itu ada hubungannya sih sama perubahan iklim. Jadi untuk bapak-bapak yang mendukung ibunya untuk mendukung istrinya menyusui itu udah termasuk berkontribusi baik untuk iklim atau cuaca yang sekarang udah makin kondisinya menurun di dunia ini loh, dunia ya, levelnya berarti dunia. Otomatis ya kalau kita dukung untuk program ASI full itu terhadap lingkungan juga melakukan dukungan yang baik mencegah global warming dan sebagainya itu tadi ya. Baik Dok, ini ada sedikit saya cerita, boleh Dok? Oke, boleh. Sedikit saya cerita, memang dulu itu saya sama istri itu memang punya keinginan itu tidak pakai sufor. Nah, sehingga walaupun katakanlah sempat ASI itu turun, ketika mau tandem, justru problemnya itu di saat kehamilan masih harus memberikan ASI kepada yang bayi yang kakaknya ya. Di saat kehamilan itu loh Dok, itu sempat di trimester 3 itu agak berkurang karena mungkin untuk gizinya itu untuk mensupport janin ya, mungkin itu saya sempat agak khawatir. Tapi saya berusaha bertahan daripada saya
tidak sesuai dengan komitmen saya sendiri dengan istri untuk support, saya coba tambahin jumlah asupan makanan untuk ibu dengan yang gizi tinggi, misalkan protein dari hewani maupun protein dari nabati. Kemudian saya berikan apa yang diinginkan, misalkan apa sih yang bikin stres atau bikin galau dan sebagainya, kan pasti ada nih, apalagi masih punya bayi terus sudah hamil lagi, terus apalagi ada omongan nih dari keluarga, dari tetangga kan, pastilah di situ saya agak berpikir keras, sehingga akhirnya yang nomor satu saya lakukan itu mendamaikan pikiran dan hati. Wong apa yang kita lakukan kedepannya jangka panjang anak kita itu kita sendiri yang bertanggung jawab. Betul. Orang yang ngomongin tetangga, keluarga itu tidak terlalu ikut, persentasenya kecil kalaupun ikut. Berarti kita harus benar-benar pede, tujuannya bagaimana sih caranya supaya anak ini tetap mendapatkan ASI yang cukup. Untungnya alhamdulillah kan usia si kakaknya ini kan sudah MPASI ya, sehingga MPASI-nya itu agak banyak dioptimalin ya. Ini udah sesuai banget loh Pak sama teorinya. Sama jadi bila memang si anak ini ternyata dia itu waktu makan udah mulai makan, terus habis itu frekuensi nyusunya ternyata lebih banyak. Ketika dia apalagi udah 1 tahun kan, udah 1 tahun lebih, itu boleh banget komposisi makannya itu lebih banyak, frekuensi makannya lebih banyak dibandingkan nyusunya. Jadi mungkin nyusunya bisa dikurangi banget buat malam hari, terus kemudian yang selama sehari itu full di MPASI sih, makanya dioptimalkan ya, gitu. Kita yang jelas saya sama istri itu melihat secara alamiah itu dilihat anaknya ini lapar katakanlah. Kalau orang tuanya makan itu kayak mau minta gitu kan. Oh artinya MPASI-nya ditambahin kayak gitu. Secara alamiah aja kita nggak paham teorinya. Mikir sederhana loh ya. Ini pikir sederhana aja bisa. Lebih gitu ke kan. kayak peka aja loh. Ini kayaknya butuh tambah makan itu. Jadi kita nggak punya jadwal jam makan dok. Jadi kalau lapar ya dikasih aja. Saya mikirnya ini karena ASI-nya itu berkurang untuk support janin yang adiknya. Ada di dalam kandungan. Betul ya kayak gitu. Alhamdulillah ketika bayinya adiknya itu udah lahir, si kakak ini bisa ikut tandem ASI itu dengan banyak lagi, akhirnya alhamdulillah bisa sampai 2 tahun seperti itu. Keren banget sih, ini kisah inspirasi loh untuk sebenarnya para bapak di rumah. Karena alami aja alami. Karena kita memang perlunya juga kita menyederhanakan pemikiran kita sih. Kadang kalau otak kita tuh udah penuh sama omongan-omongan orang lain, nggak bisa filter, dan kita nggak punya rasa percaya diri, itu juga bisa akhirnya tuh tergeser nih. Saya nggak bilang terjerumus ya, mungkin tergeser ke arah jadinya dikasih support, dikasih makanan-makanan lain yang sebenarnya nggak penting gitu loh untuk pertumbuhan anak, kayak gitu sih. Dan ini selain Bapak ASI, ternyata Pak Fida ini juga Bapak MPASI loh. Penting ya, ini jadi punya ide nih teman-teman Promkes, bisa ya untuk next kita bahas bahas tentang Bapak MPASI juga nih kayaknya, gitu ya. Oke, udah di ACC nih. Kalau untuk MPASI untuk MPASI memang istri memang sudah punya prepare ya. Kalau saya tidak mendalami detail, yang jelas bagaimana saya ibarat kata Jawanya itu ndulang ya. Saya upayakan yang banyak ndulang itu saya, biar istri itu fokus di janinnya, kemudian di bayinya yang masih kecil, kayak gitu bagi-bagi tugasnya dok. Terutama istri kan juga kerja nih. Kalau kerja itu kan tekanan di luar terkadang bisa mempengaruhi. Ketika pulang itu terkadang cuma butuh cerita, kayak punya masalah, konflik, gesekan dengan teman kantor, kayak gitu kan. Sebenarnya butuh didengar aja sih dok. Ketika didengar ceritanya sudah selesai, itu plong sendiri kayak gitu. Dengan sedikit-sedikit memberikan pengetahuan bahwa yang bertanggung jawab pada kehidupan kita itu sebenarnya bukan orang lain yang ngomongin kita, tapi kita. Sebaiknya kita harus bisa punya proteksi terhadap mentality kita, supaya
anak kita itu juga jangan sampai jadi korban. Karena kalau sampean stres itu nanti anaknya juga ikut terpengaruh ya, stres juga, nutrisinya juga menurun kayak gitu. Sedikit demi sedikit, makanya kita pede ketika anak kedua dapat anak ketiga ya kita terima, dapat anak keempat ya kita terima. Ya. Jadi akhirnya memang kalau kita bisa menerima, terus habis itu kita mau belajar ya dan menyelesaikannya secara bersama-sama, nggak cuman aku saya nih, tapi kita gitu kan. Kalau udah ada pemikiran itu, maka kita bisa nyampe ke tujuan bersama gitu. Tapi ini disclaimer dok ya, sedikit disclaimer. Seperti yang saya ceritakan ini kan ibaratnya kalau dikatakan ideal ya belum ideal, tapi mendekati ideal katakanlah suami. Tapi ini kan tidak menjadikan beban bagi para bapak atau calon bapak yang lain. Sebenarnya ada alternatifnya. Ketika bapak sibuk banget kan, bagaimana caranya mengurangi beban istri di rumah? Kasih ART lah kalau memang secara ekonomi mencukupi untuk membeli ART. Sebenarnya kan istri itu terlalu berat kalau di rumah itu harus mengerjakan semuanya. Ngurus anak, ngurus rumah, kan itu menurut saya itu berat, lebih berat daripada pekerjaan kantor loh. Makanya ketika seorang suami itu tidak mampu untuk mendampingi atau menyelesaikan pekerjaan rumah dengan berbagi tugas, kan bisa digantikan dengan ART kayak gitu dan sebagainya. Tapi yang terpenting juga adalah menyerap informasi yang banyak untuk ilmu ASI, MPASI dan sebagainya. Dan saya sarankan bagi bapak muda atau yang pasangan yang membutuhkan informasi terkait bagaimana ASI yang bagus, persiapannya sebelumnya, bisa ke konselor ASI, ke Dr. Arin. Bisa daftar langsung. Oke, ini kayaknya udah cukup ya udah banyak ada kita keren banget. Saya aja tuh sampai wow gitu ya, ternyata bisa loh meskipun anaknya tuh 4 tapi tetap tanggung jawab di pekerjaan, tapi juga tetap tanggung jawab di rumah atau domestik ya, keperluan domestiknya juga oke banget gitu. Oke, sepertinya udah cukup nih ya. Oke, kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.